Shalom, selamat siang Bapak Ibu. Tidak terlambat ya untuk saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Masih ada begitu banyak kesempatan di depan untuk kita boleh berjalan ya. Boleh yakin bahwa tuntunan Tuhan di hari yang sudah berlalu, kita boleh punya kekuatan untuk menapaki hari-hari di depan. Dan mari kita membuka satu bagian firman Tuhan di siang hari ini terambil dari Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Saya akan membacakan bagi kita semua di dalam versi terjemahan baru 2. Mazmur 127 ayat 3 sampai 5 demikian bunyinya. Sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka Tuhan dan buah kandungan adalah upah. Seperti anak-anak panah di tangan pejuang, demikianlah anak-anak lelaki dari masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan mereka. Ia tidak akan dipermalukan ketika menghadapi musuh-musuhnya di pintu gerbang. Di sepanjang bulan ini saudara kita merenungkan tentang visi. Kita diingatkan kembali bagaimana visi kita sebagai orang Kristen, mulai dari visi kita secara pribadi, kehidupan kita dengan Tuhan, visi kita untuk melayani sesama, bahkan hari ini kita diingatkan tentang visi kita di tengah-tengah keluarga. Saudara, saya memberikan judul tema khotbah pada pagi hari siang hari ini, mengasah anak panah, membimbing generasi muda kepada tujuan ilahi. Setelah pada tahun 2020, bangsa Indonesia memasuki satu masa yang disebut dengan bonus demografi, kalau saudara pernah mendengar. Bonus demografi itu adalah istilah kependudukan yang menggambarkan bahwa jumlah usia produktif dalam sebuah bangsa itu lebih banyak daripada usia yang tidak produktif. Dan bonus demografi atau ledakan penduduk pada usia produktif itu di Indonesia mulai terjadi tahun 2020 sampai dengan tahun 2030. Dan saudara, tidak semua negara mengalami kondisi yang disebut dengan bonus demografi. Hanya beberapa negara ya, Amerika, Jepang, Korea Selatan, Jerman, dan salah satunya adalah Indonesia. Saudara merasakannya dampak hari ini dari bonus demografi ya. Kehidupan kita menikmati ya teknologi yang begitu canggih hari ini. Metaverse, bahkan teknologi-teknologi media sosial yang kita gunakan hari ini. Kecanggihan-kecanggihan membuat kehidupan kita, pekerjaan kita lebih efektif, lebih praktis. Saudara, anak muda itu kalau punya passion terhadap sesuatu, dia suka sekali berkarya. Mungkin dulu ya, zaman dulu sekali, mungkin profesi pekerjaan itu terbatas ya. Mungkin dokter, pengacara, guru. Tapi sekarang saudara, kalau saudara suka jalan-jalan, suka traveling, saudara bikin video yang bagus, itu jadi satu profesi yang diminati anak-anak muda sekarang saudara. Atau saudara suka makan, bayangkan ya. Kalau orang tua saya bilang dulu, ini anak gak tahu belajar cuma tahu makan. Tapi sekarang saudara food blogger itu saudara, itu profesi yang sangat digemari saudara. Dan kita melihat begitu banyak hasil-hasil kreatif-kreatifnya anak muda hari ini saudara. Di tengah-tengah kondisi bonus demografi ini saudara. Dan kita lihat begitu banyak hal yang kita nikmati di hari ini. Setelah orang-orang muda itu punya gairah yang besar untuk passion mereka, dan mereka itu siap untuk berkarya, melakukan apa yang mereka sukai. Setelah kondisi bonus demografi ini, pertanyaan saya, ini sebuah tantangan, sebuah kesempatan, atau justru ancaman saudara? Saudara, bagaimana sikap kita menghadapi kondisi hari ini saudara? Kita yang punya anak, punya cucu, bahkan kita yang mungkin hidup dekat dengan anak-anak,
anak remaja, anak muda, pernahkah kita berpikir akan kondisi ini, saudara? Penduduk yang produktif itu jumlahnya jauh lebih besar daripada yang tidak produktif. Nah, saudara, pada bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, pemazmur menjelaskan pemahaman teologis tentang anak di dalam keluarga. Melalui puisi dari pemazmur, kita diajarkan dan diarahkan cara pandang kita mengenai anak di tengah-tengah keluarga. Saudara, bagian yang tadi kita baca merupakan mazmur yang ditulis oleh Salomo. Melalui tulisan ini Salomo membagikan pengalaman dia, kisah kehidupan dia di tengah-tengah keluarga. Salomo memperlihatkan bahwa membangun rumah, membangun istana, membangun keluarga tanpa pertolongan Tuhan itu adalah hal yang sia-sia. Jadi mazmur ini ditulis, saudara, sebagai bagian refleksi Salomo. Kita tahu bagaimana kisah kehidupan Salomo, kegagalan dia di tengah-tengah keluarganya. Kita lihat bahwa bagaimana karirnya itu hancur, keluarganya berantakan. Saudara, Allah kalau kita lihat di dalam kisah hidup Salomo sedikit, Tuhan sudah pernah mengingatkan dia. Di dalam 1 Raja-Raja 9 ayat 6-7 Tuhan mengingatkan Salomo bahwa tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, kata Tuhan kepada Salomo, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanmu, maka Israel akan menjadi sindiran, kiasan di antara segala bangsa. Dalam kisah selanjutnya kehidupan Salomo, kita melihat bahwa Salomo itu digambarkan sebagai orang yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja Salomo sengaja melanggar perintah Tuhan. Dia memiliki istri yang banyak. Dia menyembah Dewi Sidon, dewa orang Amon. Tuhan mengatakan di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 11 kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan ketetapan yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu. Kita tahu bagaimana Israel terpecah menjadi dua kerajaan. Disitulah awal mula Israel hancur, terpecah menjadi dua di masa Salomo. Saudara, Salomo gagal. Meskipun dia terkenal sebagai raja yang punya hikmat besar, tetapi dia tidak membangun keluarganya dengan pertolongan Tuhan. Dia tidak menghidupkan perintah dan hukum Tuhan di tengah-tengah keluarganya. Oleh karena itu, saudara, di bagian ini ya Salomo seperti membagikan refleksi kegagalan dia. Salomo membagikan kisah pengalaman kegagalan dia. Karir yang hancur, keluarga yang hancur, karena apa? Karena dia tidak hidup takut akan Tuhan. Saudara, kita akan merenungkan bagian firman ini dan saya memberikan 3 poin untuk khotbah saya hari ini dengan 3M ya. Bagaimana prinsip firman Tuhan hari ini melihat dan memandang seorang anak di tengah keluarga. M yang pertama, melihat dengan seksama. Di dalam ayat ketiga dikatakan, saudara, sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka Tuhan dan buah kandungan adalah upah. Saudara, di dalam terjemahan baru memang ditulis anak-anak lelaki. Ya, apakah itu berarti anak-anak perempuan itu tidak termasuk? Enggak ya, saudara. Di dalam terjemahan baru 2 yang tadi saya baca itu sudah diganti dengan kata anak-anak. Kata anak-anak lelaki itu di dalam bahasa Ibrani artinya banim. Tetapi ketika kita melihat bagian firman Tuhan yang lain di Ulangan, di Kejadian, kata banim itu dalam bahasa Ibrani juga bisa diartikan sebagai anak-anak. Jadi dalam bagian ini bukan berarti anak perempuan itu tidak termasuk di dalam bagian milik pusaka Tuhan. Nah, saudara, apa yang Salomo
katakan kepada kita mengenai anak-anak yang Tuhan karuniakan kepada kita. Seperti di dalam ayat ketiga, saudara, kita harus melihat dengan seksama bahwa kehadiran anak di keluarga memang adalah karunia Tuhan untuk papa dan mama. Tetapi bagi Tuhan, karunia itu adalah sebagai milik pusakanya Tuhan. Setelah kata milik pusaka digambarkan di dalam bagian perjanjian lama itu seperti tanah perjanjian. Yang bukan hanya aset, tetapi itu kebanggaan, identitas yang luar biasa. Setelah kita lihat betapa berharganya sebenarnya kehadiran anak di dunia. Di mata Tuhan, kehadiran seorang anak itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi saudara, kita harus memandang kehadiran anak-anak itu berharga dari konsepnya Tuhan, saudara. Kita harus melihat dengan seksama bahwa anak itu adalah pribadi milik Tuhan yang sangat berharga di mata Tuhan. Anak itu bukan hanya hasil persetubuhan suami dan istri. Anak itu bukan hanya sekedar memenuhi status sosial, tetapi kehadiran seorang anak di dunia itu adalah di mata Tuhan, itu sangat-sangat berharga. Saudara, adakah kita melihat anak-anak kita itu dari kacamatanya Tuhan? Berharga dari kacamatanya Tuhan. Setelah kehadiran anak itu memang berharga, betul ya. Tapi berharga itu bukan dipandang sebagai investasi. Setelah seringkali kita mendengar ya bahwa ada mengatakan bahwa anak itu berharga karena anak itu adalah investasi buat orang tua. Kita sering dengar itu, saudara ya. Saudara, kalau pandangan kita bahwa berharga itu adalah investasi, maka kita akan memandang anak-anak kita itu seperti komoditi, saudara. Kita hanya berpikir bahwa anak itu adalah aset. Aset masa depan yang akhirnya itu menjadi unit-unit ekonomi bagi diri kita secara pribadi sebagai orang tua. Seringkali kalau kita mengatakan anak itu adalah investasi, jadi konsepnya tuh kayak menanam modal, saudara. Ya, seringkali kalau nggak balik modal, kita marah pada anak kita. Sudah saya sekolahin di sekolah yang bagus, masa nilainya jelek? Ya, mana hasilnya? Bodoh. Seringkali begitu cara pandang kita terhadap anak, saudara. Akhirnya kita hanya melihat seorang anak itu hanya dari sisi menguntungkan saya atau tidak sebagai orang tua. Atau kalau anaknya nggak pinter ya, bodoh, udah nggak usah kuliah, kursus komputer. Kalau anaknya nggak pinter-pinter amat, nggak usah kuliah, bayar mahal, masuk sekolah teologi, bayarnya murah. Enggak ya, saudara ya, itu salah besar. Jadi jangan memandang anak sebagai investasi, saudara. Di mata Tuhan, berharganya anak gak seperti itu, saudara. Jadi kita harus melihat berharga itu dari konsepnya Tuhan. Bukan dari konsep kita sebagai manusia berdosa. Saudara, dalam konsep bangsa Israel pada waktu itu, kenapa kehadiran anak itu sangat berharga? Sehingga Tuhan memberi perintah kepada orang Israel bahwa kalian harus menekankan pendidikan itu di tengah keluarga. Orang-orang Israel itu terus ditekankan untuk bahwa mereka harus memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak mereka. Saudara, karena yang punya visi untuk bangsa Israel itu adalah Allah sendiri. Israel dibentuk dengan sebuah tujuan menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang mengasihi Allah dan menjadi cerminan bagi bangsa-bangsa lain. Allah punya visi bagi bangsa Israel agar Israel itu menjadi terang untuk memberitakan nama Tuhan. Maka pada zaman itu setelah melalui kehadiran anak laki-laki di tengah keluarga mereka itu mereka dipersiapkan dengan baik untuk perang, merebut kota-kota, merebut tanah perjanjian. Bahkan mereka dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat yang mengasihi Allah. Sehingga melalui keturunan-keturunan Israel, nama Tuhan itu bisa dikenal oleh seluruh bangsa.
Saudara, adakah kita melihat bahwa anak itu berharga dari sudut pandangnya Tuhan? Saudara, itu yang pertama. Mari kita lihat dengan seksama betapa berharganya kehadiran anak kita di dunia. Kalau Tuhan saja melihat kehadiran mereka itu adalah sesuatu yang berharga, apakah kita juga melihat mereka begitu berharga di mata kita? Yang kedua, saudara, apa yang Salomo nasihatkan kepada kita setelah kita tahu dan melihat dengan seksama bahwa anak itu berharga, maka tidak cukup sampai di situ, tetapi yang kedua itu mengasah dan mempersiapkan mereka sesuai tujuan ilahi. Saudara, di dalam ayat keempat dikatakan bahwa seperti anak-anak panah di tangan pejuang, demikianlah anak-anak lelaki dari masa muda. Saudara, anak panah itu merupakan senjata yang digunakan saat perang. Agar anak panah itu bisa efektif dan maksimal digunakan saat perang, dalam arti anak panah itu bisa meluncur dengan kencang, jauh, bahkan tepat sasaran. Itu panahnya tuh harus berkualitas, talinya harus kencang, ukuran anak panahnya harus dipikirkan matang-matang secara proporsional. Bahkan mata panahnya itu juga terasa dengan baik sehingga dapat digunakan dengan maksimal di dalam sebuah peperangan. Saudara, hal ini membutuhkan persiapan yang serius, tidak instan. Saudara, seorang pejuang atau seorang prajurit yang baik, dia akan mempersiapkan anak panahnya dengan benar, dengan serius sebelum dia masuk ke dalam medan perang. Tentu ini membutuhkan keseriusan, tidak bisa main-main. Membutuhkan kematangan dari seorang prajurit. Bahkan seorang prajurit perlu melatih terus dirinya. Dan saudara, hanya melalui prajurit yang berkualitas, maka anak panah itu bisa bekerja dengan maksimal. Bahkan tajamnya anak panah untuk menghancurkan musuh itu tergantung bagaimana prajurit itu punya fokus, punya visi yang jelas untuk mengarahkan anak panah itu kemana. Setelah percuma anak panahnya tajam, tapi prajuritnya tidak fokus, tidak punya visi yang jelas untuk mengarahkan anak panahnya itu. Setelah seorang prajurit yang tidak punya visi, yang tidak punya fokus untuk menghadapi musuh di medan perang, dia tidak akan bisa memenangkan peperangan. Bahkan dia dibuat malu oleh para musuhnya. Setelah visi itu harus jelas dari seorang prajurit. Apa visi dia? Saudara, demikianlah sebenarnya sebagai orang tua, saudara. Kita perlu visi yang jelas di tengah-tengah keluarga kita. Kita bukan hanya hadir secara status, tetapi kita perlu menangkap visi Allah untuk mendidik anak-anak kita. Setelah sejak dilahirkan, anak itu selalu punya kecenderungan untuk hidup dalam dosa. Sebagai orang tua kita penting sekali menanamkan nilai-nilai kebenaran kepada mereka. Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan begini, seorang anak yang tidak dipertemukan dengan Kristus sedari dini, dia akan terus bertumbuh menjadi monster yang ganas. Saudara, betapa pentingnya peran orang tua bagi anak-anak mereka. Berapa banyak saudara orang tua yang hari ini concern membawa anak-anak mereka untuk berjumpa dengan Allah. Berapa banyak orang tua yang hari ini menjadi teladan rohani bagi anak-anaknya. Teladan dalam perkataan, teladan dalam kejujuran. Dari orang tua anak mengenal kasih. Dari orang tua anak belajar apa itu hidup takut akan Tuhan. Saudara, ini besar sekali pengaruhnya, saudara. Saudara, saya dan suami kami jalan 5 tahun menikah. Kami belum dikaruniai anak. Tapi dari awal pelayanan saya di tempat ini, saya pelayanan di sekolah.
Suami saya seorang guru, saya setiap hari mengurus masalah siswa. Saudara, saya tidak tahu ya berapa kali saya tuh menangis sama Tuhan. Saya nggak tahu berapa kali hati saya teriris ya. Setiap kali menangani siswa yang bermasalah ya. Ada satu kali siswa bermasalah ya, orang tuanya berpisah, bercerai, lalu papanya ini tinggal dengan kekasih barunya, lalu kemudian tanpa persetujuan anaknya itu keluar dari rumah, papanya tinggal di rumah bersama dengan kekasih barunya, anaknya ditaruh di kos. Tapi yang membuat saya pedih hati itu orang tuanya merasa bahwa itu sah-sah saja karena saya memberikan nafkah buat dia. Saya kasih dia uang jajan yang banyak supaya dia senang. Saya bayar uang sekolahnya. Saudara, generasi seperti apa yang akan tumbuh dari kehidupan seperti ini? Satu kali juga ada seorang anak laki-laki. Dia masuk ke ruangan saya, laki-laki saudara. Dia menangis. Saya tanya, kenapa kamu menangis? Papa saya marah sama saya. Ya kamu mungkin bikin salah, papamu marah. Tapi buat dia, yang dia tidak bisa terima, dia cerita. Dia sambil menangis. Papa saya marah dan saya dilempar asbak sama papa saya. Saudara, dia kasih lihat tangannya memar. Saudara, dia nangis. Saya tahu dia nangis bukan sakit fisiknya, memang fisiknya sakit. Tapi dia lebih kepada hatinya yang teriris. Hatinya. Saudara, bayangkan generasi apa yang akan tumbuh dengan kondisi seperti ini. Mungkin kita tidak keras kepada anak kita. Pernah juga saya mendapati kisah lain, saya berjumpa dengan orang tua, siswa ini bermasalah dan saya tanya, ibu tahu anak ibu itu di HP-nya itu isinya apa aja? Ibu tahu nggak? Ibu pernah buka? Si ibu ini jawab, aduh mem, saya nggak berani buka HP anak saya, nanti dia marah sama saya. Saya bilang, kan ibu yang beli, kok ibu takut? Saudara, bukan hanya kekerasan, tapi orang tua yang tidak bisa menunjukkan otoritasnya pun bahaya, saudara. Saudara, generasi seperti apa yang akan tumbuh dari cara didik seperti ini, saudara? Saya sudah tidak tahu berapa kali ya saya bilang, Tuhan, hati saya teriris ya. Lelah dalam arti saya melihat begitu banyak kondisi-kondisi anak-anak kita sekarang yang sebenarnya sangat menyedihkan, saudara. Saya tahu tidak mudah, saudara. Tidak mudah bagi saudara sebagai orang tua, betul. Tapi saudara, selama Tuhan memberi kesempatan itu hari ini, mari tangkap visi Allah bagi anak-anak kita. Orang tua yang menangkap visi Allah, dia bukan hanya puas kalau dia sudah mencukupi anaknya dengan kebutuhan fisik dan jasmani. Bukan hanya puas punya tangan yang kuat untuk menarik anak panah itu. Bukan hanya itu, saudara. Hari ini banyak orang tua yang puas karena dia sudah bekerja keras buat keluarganya. Dia memenuhi kebutuhan jasmani. Banyak. Gak salah, saudara, gak salah. Tapi yang salah kalau dijadikan fokus. Hari ini banyak orang tua yang fokus kepada 5C. Apa 5C, saudara? Karir. Ya. C yang kedua, cash, uang. C yang ketiga, car, kendaraan. C yang keempat, kondominium, rumah. C yang kelima, kredit card. Orang Jawa juga punya, saudara. Punya pride-nya sendiri. Apa itu, saudara? 5O. Yang pertama itu garwo, istri. O yang kedua, pusoko, gelar. O yang ketiga, wismo,
punya rumah, punya tanah, bangga. Kalau sudah memiliki ini dengan begitu banyak. Apa yang keempat? Turonggo. Turonggo itu kalau orang Jawa bilang itu tunggangan. Mungkin zaman itu kuda ya. Ya sama dengan kendaraan seperti itu. Atau yang berikut itu kukilo, hobi. Ya, hobi-hobi yang berkelas dan lain sebagainya. Saudara, banyak kondisi hari ini kita merasa puas karena kita bisa ajar anak kita kesuksesan. Kita bisa ajar anak kita cari uang yang banyak, cari nama, bangun kekayaan. Saudara, tidak salah saudara mencari untuk kehidupan jasmani. Tapi apa itu fokusnya saudara? Saudara, mari kita mempersiapkan anak-anak kita, mengasah mereka di dalam terang dan visi Tuhan yang jelas. Saudara, orang tua yang tidak menangkap visi Allah, seperti Pak Paul Gunadi bilang ya, itu akan menjadi orang tua dengan berbagai macam model. Yang pertama saudara, itu orang tua proyek. Apa orang tua proyek saudara? Itu orang tua yang menjadikan anak sebagai proyek untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Ya, mungkin dulu waktu muda si orang tua ini memimpikan untuk melakukan sesuatu, tetapi dia tidak pernah memperolehnya. Sehingga ketika dia dewasa dia membebankan itu kepada anaknya. Misalnya ya, sewaktu kecil si orang tua ini dianggap sebagai anak yang gak pintar di sekolah. Maka dia akan menuntut anaknya untuk menjadi bintang di kelas. Atau ada orang tua yang dibesarkan dengan ekonomi yang kurang baik. Maka dia akan menuntut anaknya, pilih bidang studi yang bisa menghasilkan uang yang banyak. Padahal mungkin anaknya gak minat, anaknya gak suka. Tuntutan ini dilakukan untuk apa? Untuk proyek orang tua itu sendiri, untuk menebus ketidakberhasilannya sewaktu muda. Bahaya saudara, orang tua yang tidak menangkap visi Allah. Dia menjadi orang tua proyek. Atau yang kedua, orang tua duplikat. Itu orang tua yang berupaya menjadikan anaknya itu duplikat atau kepanjangan dirinya. Kalau papanya dokter, maka anak saya harus menjadi dokter juga, tanpa mengindahkan kemampuan dan minat sang anak. Atau menjadi orang tua biologis. Banyak orang tua hari ini ya senang ya. Oh mukanya mirip papa, oh mukanya mirip mama. Yang penting jangan mirip tetangga. Saudara, banyak orang tua yang bangga ya. Yang penting saya punya anak. Saya memenuhi status sosial. Tetapi sebenarnya dia tidak pernah terlibat langsung di dalam tugas mendidik, mengajar anaknya. Saudara, tidak ada ikatan emosional di dalamnya. Jadi jangan heran ketika anak-anak kita remaja, mereka diperhadapkan dengan teman-teman di pergaulannya. Yang mungkin pergaulannya tidak baik. Atau dengan papa mamanya. Mana yang akan mereka korbankan? Tidak boleh pulang malam. Kamu gak ngerti perasaan papa. Ya, dia akan melihat apa? Saya lebih berkorban untuk teman-teman saya. Karena sejak kecil dia tidak pernah lihat orang tuanya berkorban. Tidak ada ikatan emosional. Saudara, model para orang tua seperti ini yang tidak digerakkan oleh visi Allah. Tetapi oleh keinginan pribadi. Dan itu akan berpotensi membuat kehidupan anak-anak kita itu bermasalah. Dan sudah pasti tidak mencapai tujuan Allah. Mari saudara kita mengasah, mempersiapkan mereka. Kita tangkap visinya Tuhan. Kita akui segala kegagalan kita selama ini, ketidakmampuan kita. Saudara, setelah kita melihat dengan seksama bahwa anak begitu berharga dan kita pun harus mengasah, mempersiapkan mereka sesuai dengan tujuan ilahi. Apa yang firman Tuhan katakan? Kita akan menuai hasil. Di dalam ayat kelima saudara dikatakan,
Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan mereka. Dia tidak akan dipermalukan ketika menghadapi musuh-musuhnya di pintu gerbang. Saudara, apa fungsi anak panah yang baik? Apa fungsi anak panah yang berkualitas? Apa fungsi seorang prajurit mempersiapkan dirinya dengan serius? Saudara, alat perang yang baik, kesiapan, itu akan memberikan rasa aman dan perlindungan bagi seorang prajurit. Demikianlah saudara, usaha dan kerja keras orang tua membesarkan anak sesuai dengan visi Tuhan itu tidak akan sia-sia, saudara. Mungkin saudara berkorban waktu, saudara berkorban perasaan, berkorban uang, berkorban banyak hal. Tapi firman Tuhan mengatakan berbahagialah orang tua yang sudah berkorban, mengasah, mendidik anak-anaknya sesuai dengan terang firman Tuhan. Orang tua di sini dikatakan orang tua yang akan merasakan ketenangan. Mereka tidak akan dipermalukan pada masa tuanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, anak-anak yang sudah dipersiapkan itu akan menjadi kebahagiaan, menjadi kebanggaan bagi orang tua. Saudara, kebahagiaan, ketenangan bagi orang tua, inilah upah orang tua, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nanti kita mati, properti kita tidak kita bawa, bukan? Emas, deposito, kita tinggal semua, saudara, kita tidak bawa. Apa yang kita bawa? Anak, saudara. Kalau anak kita cinta Tuhan, anak kita mengasihi Tuhan, kita persiapkan masa muda mereka dengan baik, itu harta kita, amin. Itu harta kita, saudara. Saudara, ada dua tokoh yang akan saya ceritakan pada siang hari ini. Yang pertama itu Hudson Taylor. Saudara tahu Hudson Taylor ya, dia seorang misionaris yang melayani di China. Hudson Taylor itu sejak kecil dia dididik dari kakeknya, ayahnya. Dia dididik hidup takut akan Tuhan. Sejak kecil ayahnya itu menanamkan nilai-nilai firman Tuhan kepadanya. Setiap hari ayahnya membacakan firman Tuhan kepadanya. Ayahnya memperkenalkan Kristus kepada dia. Dan bahkan ayahnya mendoakan dia menjadi seorang misionaris. Walaupun Hudson Taylor ini bertumbuh sebagai remaja yang pernah skeptis terhadap kekristenan, tetapi pada akhirnya dia menyerahkan diri menjadi seorang misionaris ke China. Bahkan ketika dia menikah, dia memiliki anak-anak, dia terus mendoakan anak-anaknya, dan di dalam doanya kepada Tuhan, Hudson Taylor mengatakan bahwa aku rindu menghasilkan keturunan-keturunan yang menjunjung tinggi firman Allah, yang hidup bersaksi dan berdoa. Saudara, itu Hudson Taylor. Atau yang satu lagi bernama Andrew Whitaker. Dia seorang yang terkenal pada tahun 2002 karena dia memenangkan lotre sekitar 4 triliun. Pada tahun 2003 dia menjadi orang yang sangat kaya. Tapi sayang di dalam kekayaannya dia tenggelam dengan begitu banyak dosa. Dia menjadi seorang pemabuk berat. Fokusnya hanya kepada urusan-urusan duniawi. Dan kita lihat bagaimana keluarganya. Kita lihat tahun 2004 cucunya meninggal karena overdosis. 6 minggu kemudian istrinya menggugat cerai. Bahkan berapa tahun kemudian anaknya meninggal juga karena overdosis. Saudara, kita mau keturunan-keturunan kita itu seperti apa, saudara? Itu bergantung di dalam hidup kita hari ini. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Kita membangun relasi kita dengan Tuhan dan membawa anak-anak kita untuk hidup takut akan Tuhan. Saudara boleh pilih keturunan seperti apa yang akan kita hasilkan di dalam kehidupan kita.
Amsal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Saudara, ini zaman yang penuh dengan tantangan, tidak mudah saudara. Saya yakin mungkin saudara seringkali merasa lelah dengan kondisi ini. Saudara capek. Mungkin saudara mendapati anak-anak saudara tidak menghormati saudara. Mungkin saudara mendapati anak-anak saudara lebih memilih teman-temannya yang tidak baik. Saudara, mari kita bawa pergumulan itu kepada Tuhan. Kita berlutut untuk anak-anak kita. Kita doakan mereka. Kita bergumul. Kita akui segala kelemahan kita. Segala ketidakmampuan kita. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan buka jalan untuk setiap hal yang kita hadapi. Apapun kesulitan kita hari ini, biarlah Tuhan selalu memampukan kita terus menjadi orang tua yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan upahnya adalah kita menjadi orang tua yang berbahagia. Kita tidak akan dipermalukan. Itu janji firman Tuhan, saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saudara, ini adalah zaman yang sulit. Perkembangan teknologi, zaman yang begitu cepat berubah. Membuat kita lelah menjadi orang tua. Lelah mendidik anak-anak kita. Tapi pikirkanlah saudara, setiap detik, setiap menit, mereka bisa saja jatuh di dalam keputusan yang salah di dalam kehidupan mereka. Narkoba, free sex, kecanduan game, kecanduan pornografi, bahkan bunuh diri karena depresi. Saudara, setiap detik mereka bisa jatuh di dalam keputusan yang salah. Oleh karena itu, mari bawa mereka di dalam doa saudara. Datang kepada Tuhan. Akuilah bahwa kita bukan orang tua yang sempurna. Kita bukan orang tua yang serba mampu. Tapi ingatlah bahwa Tuhan memperhitungkan segala jerih lelah kita. Datanglah kepadanya, Dia akan membukakan jalan untuk pergumulan kita. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami datang sebagai orang tua, sebagai anak. Kami melihat bahwa dunia ini begitu jahat. Dunia ini lebih sering menarik kami untuk melakukan hal-hal yang tidak benar dan menjauh daripada Tuhan. Bahkan sebagai orang tua pun kami merasa seringkali kami tidak mampu menjaga mereka 24 jam. Tapi Tuhan, biarlah hari demi hari Tuhan beri kekuatan bagi setiap orang tua di tempat ini. Atau bagi mereka yang mempersiapkan memasuki jenjang pernikahan. Mempersiapkan untuk memiliki anak. Tuhan, biarlah firman ini boleh meneguhkan kami. Menjalani peran kami di tengah-tengah keluarga. Sehingga melalui kehidupan kami, dilahirkanlah generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Itulah kerinduan kami, Tuhan. Teguhkan firman Tuhan ini di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.